Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Ya. Sudah sarapan sebelumnya? Ya. Sudah ya. Saya tadi juga sudah sedikit sarapan, walaupun cuma roti dan kopi. Oke. Pada pekan ini, pekan pertama kita masuk pada mata kuliah arsitektur enterprise. Ada 3 hal penting yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan dan kontrak kuliah kita pada mata kuliah arsitektur enterprise. Yang kedua terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan absensi. Oke, kita langsung mulai pada materi. Di pekan pertama ini yang pasti karena kita mengambil mata kuliah arsitektur enterprise, di mana mata kuliah arsitektur enterprise ini secara detailnya itu ada di kode TIK 0609. Mata kuliah ini arsitektur enterprise, bobotnya 3 SKS, kemudian ada di semester 6. Mohon maaf, semester 6 program studi sistem informasi. Nah, ada beberapa capaian yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, di mana yang secara umum adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dalam arsitektur enterprise, menerapkan framework TOGAF, framework Jahman, kemudian melakukan pengembangan model tersebut, model TOGAF dan Jahman, dan di akhir semester itu capaiannya adalah kalian harus bisa menyusun laporan dan artikel ilmiah pada mata kuliah arsitektur enterprise baik berbasis TOGAF dan Jahman. Nah, ada buku referensi yang disarankan pada mata kuliah ini, di mana buku utama itu ada 3 buku. Karangannya yang pertama itu dari DeVry, Phillips, dan Gilbert Raymond tahun 2014 yang berjudul Modeling Enterprise Arsitektur di TOGAF. Kemudian yang kedua itu buku karangannya Horf dan Mark tahun 2013 yang berjudul Arsitektur Enterprise Arsitektur Accord, Model Komunikasi dan Analisis, karangan ketiga. Kemudian yang terakhir punya Jahman itu sendiri, yang berjudul The Jahman Framework for Enterprise Architecture, Prime for Enterprise Engineering and Manufacture. Kemudian ada 2 buku pendukung, di mana ada yang satunya buku, yang satunya jurnal. Kalian mungkin bisa mencari referensi ini dan nanti akan saya bagikan ke grup mata kuliah arsitektur enterprise. Jadi jangan lupa untuk ketua kelas kalau membuatkan grup mata kuliah arsitektur enterprise. Nanti setelah sesi kuliah saya akan diskusi dengan ketua kelas untuk membuat grup mata kuliah tersebut. Oke, nah di terakhir pada kontrak kuliah ini saya akan menjelaskan terkait dengan komponen penilaian. Ada 4 komponen penilaian yang akan digunakan pada mata kuliah ini, yaitu pertama tugas, komponennya 20%, jadi ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Kemudian absensi 20%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, untuk tugas itu bersifat kelompok, namun juga ada penilaian mandiri, di mana kalian akan diberikan kesempatan untuk maju mempresentasikan hasil kelompok dan itu akan menjadi penilaian mandiri. Di samping itu juga hasil dari diskusi kalian, hasil dari laporan kalian akan masuk ke penilaian tugas kelompok. Nah, ada kasus yang akan diberikan ke kalian untuk tugas nanti, dan yang terakhir membuat dokumen dari tugas tersebut. Dari pekan 1 sampai pekan 8 tugas berbasis framework Jahman. Setelah UTS pekan 8 sampai dengan pekan 16 tugasnya berbasis dengan framework Jahman. Oke, ada yang mau bertanya?
Jelas ya? Baik, kita langsung ke materi. Nah, yang sesi selanjutnya terkait dengan materi. Di pekan pertama saya akan menjelaskan tentang atau memberikan pengantar tentang arsitektur enterprise. Nah, ada 4 outline materi yang ingin disampaikan hari ini. Yang pertama adalah introduction atau pengantar awal, di mana ada analogi, AE dan contohnya. Kemudian yang kedua ada bisnis implikasi, contohnya pada perusahaan, misalnya gambaran-gambaran masalah terkait dengan mengapa AE itu dibutuhkan di perusahaan. Kemudian yang ketiga itu apa itu arsitektur enterprise? What is arsitektur enterprise? Ya, yang ketiga adalah what is arsitektur enterprise, dan yang keempat mengapa kita membutuhkan arsitektur enterprise? Atau ada keuntungannya nggak pakai arsitektur enterprise? Kita mulai pada poin pertama, introduction, analogi, arsitektur enterprise, dan contoh real. Jadi di slide berikutnya saya akan menampilkan gambar dari sebuah rumah, ya, sebuah rumah mewah. Jadi jika kita membayangkan atau memiliki rumah yang semewah ini, dan mungkin orang yang punya rumah mewah ini biasanya dianggap sultan. Ya, kita sering bilangnya sultan. Sultan di sini ini siapa ya kalau yang sering kalian lihat sultan di YouTube? Ya, Raffi Ahmad. Benar, ada Raffi Ahmad, Sultan Andara, kemudian ada Sultan Bintaro, orang sering bilang Andre Taulani dan kawan-kawan. Jadi anggaplah kalian menjadi sultan dan punya rumah mewah ini. Nah, di rumah mewah ini pasti banyak ruangan, ada banyak perangkat elektronik, dan pasti juga ada banyak penghuninya. Karena semakin besar rumah semakin banyak penghuninya, ada pembantu dan lain-lain. Nah, di slide ini saya membagi 2. Di slide sebelah kanan dari depan sini ada ruangan elektronik dan mobil, dan sebelah kiri ada penghuni dan asisten rumah tangga. Jadi coba kalian bayangkan, saya punya rumah semua ini, punya 10 kamar tidur, punya 15 kamar mandi, punya 2 ruang entertainment dan perpustakaan, ada 2 ruang karaoke dan minibar, ada kolam renang, ada kolam ikan, ada taman, ada banyak hewan peliharaan. Kemudian saya punya 15 mobil dan 10 motor. Kemudian di sisi satunya terkait dengan penghuni dan asisten rumah tangga, saya terdiri dari keluarga inti, saya, istri, anak, mertua, itu ada 7 orang. Kemudian ada pembantu, yang ada di dalam rumah ada sekitar 15 orang. Pembantu yang di luar rumah, misalnya satpam, tukang kebun dan lain-lain, itu ada 5 orang. Kemudian ada security dan sopir 7 orang. Oke, kita skip dulu ya, kita lihat saya punya rumah semewah ini dengan detailnya seperti ini. Nah, di bawah saya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rumah yang mewah ini. Amin ya. Oke. Nah, di slide selanjutnya mungkin secara umum saya paham berapa rumah saya, berapa perangkat elektronik saya, ada berapa ruangan yang ada di rumah saya, siapa pegawai saya, siapa keluarga inti saya, siapa security saya, secara umum. Ya. Nah, kegiatan di rumah, misalnya contoh, secara umum kegiatan di rumah saya pasti tahu siapa yang harus membersihkan. ART yang bagian pembersihan rumah tangga siapa, yang membersihkan kebun siapa. Begitu juga letak-letak barang kunci mobil pasti saya tahu. Begitu juga dokumen, pasti sudah saya tata dengan rapi dokumennya. Dan tugas-tugas, pembagian shift satpam dan lain-lain, pasti saya tahu karena sudah didetail. Permasalahannya akan muncul ketika saya menambah atau mengurangi item yang ada. Ya, misalnya saya membeli mobil baru, sedangkan di garasi saya itu sudah ada 15 mobil kan, ada 7 motor. Cukup nggak ya kalau saya beli mobil baru? Atau misalnya saya mau beli buku baru, wah, mau beli buku baru ini sudah ada nggak ya di perpustakaan buku ini? Jangan-jangan sudah ada, kok saya harus beli lagi? Atau misalnya saya mau pakai internet, ada orang yang datang berkunjung, jumlah user
random. Atau misalnya saya mendaftar anak sekolah, wah, di mana ya ijazah anak saya letaknya? Walaupun saya tahu posisinya, tapi emang benar nggak ini ijazah? Karena untuk daftar anak sekolah itu butuh banyak berkas-berkas baru. Dan misalnya saya mau membelikan jas baru, nah permasalahan ini akan timbul ketika kita ada aktivitas baru. Nah, ini bisa, kalau banyak kan tambah repot. Nah, analogi ini jika digambarkan pada sisi perusahaan juga mungkin akan sama. Ya, ketika dianalogikan perusahaan mungkin tidak akan sama. Nah, karena di setiap perusahaan pada implikasi bisnis pasti ketika berdiri, ya, target 5 tahun ke depan dan masa depannya pasti ada banyak divisi. Ada divisi pemasaran, ada SDM, ada keuangan, ada produksi dan lain-lain. Dan semua divisi itu memiliki pokok dan tugasnya masing-masing. Ya, pasti ada. Nah, masalah akan muncul ketika misalnya contohnya di divisi keuangan itu membutuhkan atau adanya tuntutan kenaikan gaji dari karyawan. Karyawan minta naik gaji, bagaimana caranya agar supaya dana yang dimiliki perusahaan bisa sesuai dengan tuntutan kenaikan gaji karyawan? Atau misalnya di sisi pemasaran memiliki produk baru yang akan diluncurkan, bagaimana dukungan promosi yang harus disiapkan perusahaan agar supaya produk baru yang diluncurkan oleh divisi pemasaran bisa diterima dengan baik oleh konsumen. Hal yang sama juga mungkin di divisi SDM. Ada staf yang mengajukan cuti. Setiap staf kan punya tugas pokok masing-masing. Kalau dia cuti, siapa yang harus handle? Siapa yang harus menangani? Nah, hal yang sama juga mungkin di divisi produksi. Ada software baru, bagaimana model pelatihannya, bagaimana harus implementasinya, maka butuh penyesuaian. Nah, untuk mendukung permasalahan yang tadi dianalogikan di rumah dan di perusahaan, maka butuh adanya sebuah rancangan proses yang ada di dalam bisnis. Butuh sebuah rancangan proses bisnis agar supaya hal-hal yang ada yang sebelumnya ada dan masuk tambahan baru bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa yang dibutuhkan? Saya butuh sebuah cetak biru atau blueprint rancangan dari arsitektur. Kalau di organisasi ya pasti terdiri dari struktur organisasi, tujuan organisasi, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana struktur datanya, bagaimana rancangan software sistemnya, bagaimana infrastruktur teknologi informasi dan kebijakan keamanan. Hal ini semua disusun agar supaya proses bisnis yang dijelaskan tadi bisa berjalan dengan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, nanti kalau ada silakan dijeda dan langsung bertanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, model bisnis baru yang dirancang pada arsitektur ini, khususnya arsitektur integrasi, itu mencakup 4 poin utama. Ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Pada arsitektur bisnis itu akan membuat sebuah rancangan bisnis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan keinginan pasar. Pada rancangan data itu akan dibuat sebuah rancangan sesuai dengan kebutuhan bisnis, rancangan data, keamanan data, dan standar pada organisasi. Dan di rancangan arsitektur aplikasi itu akan dibuat sesuai dengan kebutuhan atau rancangan program yang dapat mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Sedangkan pada rancangan
lengkapnya adalah cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, proses data, proses aplikasi dan teknologi yang dirancang dan diterapkan secara terpadu dengan tujuan untuk membantu berjalannya kegiatan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi proses bisnis berkaitan dengan aktivitas perusahaan menggunakan apa, kemudian data dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, aplikasi di custom disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar, dan teknologi dirancang sesuai dengan infrastruktur IT, jaringan komputer, rancangan sistem informasi dan keamanan jaringan keamanan sistem informasi. Oke. Nah, mengapa harus AE? Pertanyaannya, karena AE dapat karena setiap proses bisnis pasti membutuhkan adanya rancangan bisnis. Karena apa? Tadi jika dianalogikan kan terpecah-pecah. Kalau dirancang dalam satu kesatuan, maka tidak dapat mendukung rancangan proses bisnis. Yang kedua, dengan adanya AE dapat mendukung kinerja perusahaan. Apa aja yang mendukung? Efisiensi proses bisnis, mempermudah ketika melakukan maintenance, meningkatkan pendapatan, return of investment, dan mengurangi resiko. Di sisi lain, dengan adanya arsitektur enterprise, lingkungan bisnis menjadi lebih terintegrasi. Jadi beberapa divisi tadi bisa menjadi satu kesatuan dalam menjalankan proses bisnis tadi. Oke. Nah, mengapa banyak perusahaan menggunakan arsitektur enterprise? Karena ada keuntungan dengan menggunakan arsitektur enterprise. Keuntungannya apa? Yang pertama, proses bisnis mereka itu menjadi lebih efisien. Efisien dalam hal apa? Mengurangi risiko. Organisasi menjadi lebih lincah dan cepat berkembang, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas. Keuntungan kedua, perusahaan menjadi lebih efisien operasional. Jadi ketika sudah terancang tidak perlu berulang. Prosesnya tidak perlu berulang, dan di situ sudah dibuat standar SOP untuk sebuah perusahaan. Nah, apa aja keuntungan dari efisiensi operasional? Yang pertama, mengurangi biaya maintenance. Yang kedua, kemudahan berinteraksi melalui jalur komunikasi dan kemudahan upgrade sistem. Poin ketiga, nah ini yang paling banyak dicari perusahaan. Dengan adanya rancangan AE, maka perusahaan lebih banyak untung nih, dan mengurangi resiko. Untungnya dari apa? Bisnis bisa lebih dimaksimalkan. Mana kemungkinan lossnya, mana kemungkinan untung. Jadi memaksimumkan ROI dan infrastruktur IT menjadi lebih lancar. Selain itu, ketika ada AE lebih mudah, mau upgrade sistem sudah ada, rancangannya menjadi lebih bagus. Dan yang terakhir, mengurangi resiko investasi. Oke, mungkin itu untuk pekan pertama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke sesi terakhir di absensi. Jadi saya harap nanti di mata kuliah ini absensinya penuh. Kalaupun nanti ada kalian tidak bisa hadir pada mata kuliah ini, silakan memberikan kabar, dan saya memberikan kalian kesempatan 15% dari total absensi untuk tidak hadir atau misalnya izin dan sakit pada mata kuliah ini. Karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa untuk poin absensi memiliki poin yang lumayan besar, 20% pada bobot mata kuliah arsitektur enterprise. Oke, mungkin sekian untuk materi hari ini. Kita lanjut dengan sesi absensi. Terima kasih banyak atas atensi dan kehadirannya. Sehat selalu.